Selamat malam, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama datang malam hari ini dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama, satu hati kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan malam hari ini, membawa seluruh hidup kami, bahkan hati kami. Kami menjumpai Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan boleh sungguh-sungguh kami nikmati. Kehadiran Tuhan boleh kami alami di rumah kami masing-masing. Dan kehadiran Tuhan itu yang boleh menjamah, melawat, bahkan memulihkan setiap kami. Kami siap menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami siap bersukacita di dalam Engkau. Mari bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Membawa kami lebih lagi boleh menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Sama-sama naikkan satu pujian malam hari ini. Nyanyi sama-sama. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, aku memandang
Ya, sebelum kita masuk kepada renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini Engkau memberikan waktu kepada kami untuk beribadah melalui Lamongan Blessing. Biarlah firman-Mu yang kami sampaikan boleh tertanam kepada roh hati kami masing-masing ya Bapa. Berkati hamba-Mu, kuasai bibir, lidah, pikiran kami, supaya bisa menyampaikan firman-Mu penuh dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Lamongan Blessing, di mana pada malam hari ini semuanya senantiasa berkat dari Tuhan, sehingga dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan dengan adanya pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Semuanya ini adalah kemurahan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini ibadah yang akan kami sampaikan, kita berbicara tentang iman. Jadi saya kira setiap orang pasti memiliki iman. Di dalam hidup kita sehari-hari, pentingnya iman karena apa? Dunia saat ini banyak pergumulan. Kalau kita tidak bisa menguasai iman, maka kita juga akan terjerumus. Ya. Sehingga kita berpikir di luar kebenaran firman. Berpikir bertingkah laku di luar kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sekali lagi kebenaran firman. Ya. Melalui firman ini kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa? Iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan kuat. Ya. Jangan sampai kita memiliki iman ini mudah goyah. Ya. Kalau kita menghadapi suatu pergumulan, ya, kalau kita menghadapi situasi saat ini di dalam keluarga, ya, kalau kita tidak memiliki iman, maka di dalam keluarga itu sudah barang tentu amburadul. Ya. Kita memiliki usaha, ya, usaha kita macet. Kalau kita tidak menguasai iman kita, maka kita akan terjerumus. Ya. Kita di samping mencari Tuhan juga mencari yang lain. Kita mengandalkan kekuatan kita. Ini sering terjadi di mana-mana, bahkan anak-anak Tuhan juga sama. Apabila memiliki usaha, memiliki pekerjaan, tapi tidak kunjung tiba untuk berhasil, maka menoleh ke samping atau ke belakang. Dengan cara apa? Percaya dengan mistis, percaya dengan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia ini. Nah, apakah selama ini kita bisa menjaga hal seperti ini? Di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita lihat. Ini adalah bukti iman. Kita hidup di alam Nusantara seperti sekarang ini. Ada langit, ada bumi, rembulan dan sebagainya. Ini karena iman. Ini sudah kita tempati. Kita tidak tahu bagaimana cara pembuatannya dulu, tapi kita merasakan, kita bisa menempati alam raya jagat ini, bisa kita rasakan.
tetapi kita tidak tahu bagaimana terjadinya. Inilah iman. Ya. Jadi pentingnya iman supaya apa? Dalam kehidupan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Kalau kita sebagai orang tua tidak punya kekuatan iman, maka apa yang terjadi dengan keluarga kita, ya, dengan anak-anak kita? Saya kira semua orang juga mengharapkan bahwa iman ini benar-benar boleh bertumbuh. Dalam situasi senang maupun tidak senang, tetap kita harus menjaga iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kisah dari Abraham. Ya, Abraham ini bisa dikatakan orang yang berhasil di bumi dan di surga. Karena apa? Mereka taat, mereka percaya dengan iman. Ya, di usia di atas 90, ya, Sarah sudah tertutup rahimnya, dia bisa menurunkan keturunan. Karena dia memiliki iman dan janji Tuhan itu diwujud nyatakan dalam kehidupan Abraham. Ya. Apa yang dilakukan Abraham ini berkenan di hadirat Tuhan. Dia tidak memiliki keturunan, dia menyangka bahwa ahli warisnya nantinya itu hambanya atau gundiknya, tapi ternyata tidak. Tuhan mengatakan bukan, tetapi anak kandungmu inilah yang akan menjadi ahli warismu. Dan Abraham dengan setia, ya, menerima janji-janji Tuhan itu tidak ringan, berapa puluh tahun. Ya, lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun, umur 90, baru memiliki suatu keturunan. Ini karena iman, dia percaya. Dan karena iman juga, ya, Abraham keluar dari negerinya Ur Kasdim. Ya, dia nggak tahu, ya, mana, ya, negeri yang akan ditempati, dia enggak tahu, tapi mereka taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia taat. Dan dia percaya, kalau Tuhan yang memerintahkan, berarti Tuhan itu juga menyediakan. Ini adalah contoh iman yang dimiliki Abraham. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, ya, tidak punya keturunan, ya, sekian puluh tahun baru punya keturunan. Setelah itu Tuhan memerintahkan, disuruh untuk mengorbankan anaknya Ishak. Bagaimana? Ya. Apakah Abraham taat? Apakah tidak taat? Tetapi di Alkitab mencatat bahwa Abraham taat. Ya. Secara manusia berat sekali. Enggak punya keturunan, ingin punya keturunan. Setelah punya keturunan menunggu sekian lama tahun disuruh mengorbankan. Tapi Abraham tetap taat. Dia percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan juga menyediakan. Dan ternyata, ya, Ishak tidak jadi disembelih, tapi di situ begitu menoleh ke belakang ada domba kambing yang terserat di semak belukar, itulah yang disembelih. Ini karena apa? Iman. Sehingga Abraham ini bisa dikatakan bapak segala bangsa, orang yang beriman. Lantas bagaimana dengan kita? Abraham juga manusia, sama seperti kita, juga merasakan lapar, haus, sakit, sama. Allahnya Abraham juga Allah kita. Allah Abraham adalah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap Allah kita. Nah, Abraham juga bisa menurunkan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya, kepada Ishak, kepada Yakub, diturunkan berkat itu karena apa? Dia bergaul. Dan salah satu contoh lagi, karena iman, Henok terangkat ke surga tanpa mengalami kebinasaan tubuh jasmaninya. Kita bisa bayangkan, diangkat hidup-hidup Henok oleh Tuhan. Karena apa? Mereka punya iman. Selama hidupnya Henok bergaul karib dengan Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita? Dua contoh ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Patut kita tiru. Ya, karena apa? Tuhan berdaulat atas hidup kita. Henok juga manusia, Abraham juga manusia, sama seperti kita. Karena apa? Mereka tetap memiliki iman. Musa karena iman. Dia rela meninggalkan di dalam keluarga Fir'aun. Dia lebih senang menikmati, ya, menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan-kesenangan duniawi secara hawa nafsu. Karena iman. Mereka tidak takut. Kita bayangkan, ya, Fir'aun ini raja segala raja, tentaranya juga banyak. Tetapi Musa berani meninggalkan istananya. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Demikian pula karena iman,
Musa bisa menyeberangi lautan. Ya, kita tidak bisa bayangkan kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Musa tetap mengandalkan imannya, mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Diberi kemudahan oleh Tuhan. Tetapi kalau mereka ya, seperti Fir'aun dan tentaranya dan kuda-kudanya mengandalkan kekuasaannya, merasa Fir'aun berkuasa sebagai raja, merasa bahwa pasukannya, tentaranya juga sangat banyak, kuda keretanya juga bagus-bagus, yang terjadi adalah mereka tenggelam di dalam lautan. Ini karena apa? Tidak memiliki iman, tidak percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu, lantas bagaimana dengan kita saat ini? Dengan contoh-contoh ya di dalam Ibrani 11 ini, apakah kita juga memiliki iman seperti mereka-mereka ini? Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh bangun. Karena apa? Imannya bobrok, maaf. Ya. Imannya tidak bertumbuh. Padahal setiap hari sudah istilahnya belajar kebenaran firman. Sudah beribadah, tetapi mereka tidak mau melakukan. Tidak punya power atau kekuatan untuk menggerakkan di dalam dirinya ini supaya apa? Kuat menghadapi segala persoalan. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh bangun rumah tangganya. Tubuhnya di gereja, tetapi hatinya di luar. Ini banyak terjadi. Pernikahan di luar Tuhan. Pernikahan siri. Ini banyak yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mereka datang ke gereja, tetapi dalam kehidupannya jauh daripada firman Tuhan. Lah, kalau sampai kita memiliki mental iman seperti ini, apakah kita bisa diberkati? Saya kira tidak. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus memiliki iman. Jadi kita harus bisa menerima Injil itu dengan iman. Kalau kita menerima Injil dengan iman, saya percaya tanda-tanda mujizat demi mujizat akan kita terima. Sakit bisa sembuh. Kita kekurangan ekonomi pasti dicukupkan. Karena apa? Kita menerima iman dengan Injil dan di dalam Injil banyak mujizat-mujizat yang diberikan kepada umatnya yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi marilah kita menerima Injil, ya, baik berupa elektronik maupun buku kita terima dengan iman. Ya. Jadi seperti yang di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini kalau kita menerima Injil dengan iman. Kita bisa memindahkan gunung. Artinya memindahkan sebuah masalah. Ini yang harus kita perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita bisa mengusir setan. Karena apa? Kita punya iman. Firman Tuhan ini hidup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap hidup. Ya. Punya kekuasaan. Jadi firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi pulang membawa hasil. Ini karena apa? Yang berbicara adalah Tuhan. Kalau kita menerima Injil dengan iman, sekali lagi, maka mujizat demi mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai orang yang percaya. Bahkan mengusir setan-setan, kita bisa mengusir. Bapak, Ibu, dan saudara, saya akan berikan contoh bahwa di pekerjaan saya, di lapangan sana, ya, di dalam pembuatan kolam udang panami itu ada seorang pekerja, di mana di belakang itu ada pohon yang sangat besar. Itu saya bersihkan. Dan saya memanggil beberapa orang, tak suruh motong, tidak berani. Katanya mereka sudah berkomunikasi. Tak tanya, loh, komunikasi dengan siapa? Ya Pak, saya sudah komunikasi dengan makhluk yang ada di pohon itu. Tak suruh ngalih karena tak bersihkan, dia tidak mau, malah saya disuruh ngalih. Lah terus sampean tak tunggu, tak suruh motong, mau enggak? Tidak mau Pak. Ya, akhirnya saya potong sendiri. Coba tak potongnya sendiri, ada 3 pohon besar-besar. Saya potong. Gak ada masalah. Sampai saat ini ya gak ada yang kesurupan. Karena apa? Saya punya iman. Firman itu saya pegang. Dan saya lakukan, saya praktekkan. Sampai detik ini ya gak ada kesurupan. Ya, akhirnya tukang tuan di sana tak kasih tahu, loh kok gak ada apa-apa. Oh iya Pak,
Pak Lukas kan pendeta. Enggak, saya enggak pendeta. Disinilah contoh yang nyata bahwa mereka tidak memiliki iman. Kalau mereka memiliki iman, ya enggak ada masalah. Padahal dia ini seorang dukun, Bapak Ibu. Ya, seorang dukun, bawa keris. Dia juga dipakai kalau mereka kerja, takut. Ya, akhirnya tak kasih saran, bila perlu buangan aja Pak. Takutlah kepada Tuhan, jangan kepada keris. Tapi karena sudah menyatu keyakinannya, enggak mau merubah. Ya, ini contoh. Ya, contoh bahwa mereka di samping percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada benda-benda berhala. Ini berbahaya. Akhirnya yang terjadi di dalam rumah tangga mereka juga berantakan, Bapak Ibu. Ini karena apa? Mereka tidak memiliki iman. Kepercayaannya mereka ya, bercabang. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, apakah kita juga memiliki Allah yang lain? Ya. Jangan sampai meniru umat Israel. Kalau ada pemimpinnya mereka mencari Tuhan, tapi kalau enggak ada menyembah berhala. Ini akhirnya yang terjadi, bangsa Israel adalah jatuh bangun. Kita bisa bayangkan. Ya. Perjalanan 40 tahun di padang gurun, enggak ada air, enggak ada padi, enggak ada jagung, mereka bisa makan. Karena apa? Tuhan yang menyertai, tetapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Kalau ada pemimpinnya saja dia mencari Tuhan, kalau enggak ada, ya sudah, seenaknya. Akhirnya apa? Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tidak hanya itu aja. Hamba-hamba Tuhan pun kalau kita melihat di dalam kisah raja-raja sama. Bapaknya baik, ya, hidup di mata Tuhan benar. Tapi anaknya kadang-kadang di dalam kepemerintahannya sebagai raja, sebaliknya mendirikan tugu-tugu berhala, ya, menyembah berhala. Padahal bapaknya juga baik. Memberikan contoh yang baik. Dicatat di dalam Alkitab, dalam kisah raja-raja tercatat. Tetapi akhirnya anak juga tidak seperti bapaknya, seperti leluhurnya Daud. Sampai keturunannya. Ya, seperti itu, ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Ini kita bisa introspeksi. Ya. Ini contoh di dalam Alkitab. Apalagi kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru ini. Ya. Apakah kita sudah memberikan contoh kepada anak-anak kita dalam hal ibadah, di dalam hal berbicara, di dalam hal perbuatan. Ini penting. Inilah kalau kita mau menerima Injil ya, dengan iman, maka yang terjadi adalah pemulihan. Keajaiban-keajaiban itu yang secara rasio manusia tidak bisa, tetapi secara Tuhan enggak ada kata mustahil, pasti digenapi. Ya. Kita di dalam akhir-akhir ini Bapak Ibu banyak orang-orang dihebohkan dengan adanya COVID. Ya. Kalau kita takut, maka kita tidak akan bekerja. Kita tidak bisa bergaul. Nah. Padahal Tuhan menyertai kita. Kenapa kita harus takut? Ya. Kematian itu bisa saja karena COVID, bisa saja tidak karena COVID. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita membangun ibadah itu bagaimana supaya enjoy bisa berjalan walaupun situasinya seperti ini. Kita jangan membatasi diri berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi jangan membatasi diri karena Tuhan juga enggak membatasi. Dimanapun, kapanpun Tuhan siap untuk menerima kita, sanggup memberkati. Dan sekali lagi, kalau kita memiliki harapan, jadi kalau kita menerima Injil dengan harapan, maka harapan itu akan seluruhnya akan menjadi bagian kita. Baik kebutuhan jasmani di bumi maupun kebutuhan di surga kita akan dipenuhi. Karena apa? Kita punya harapan. Dan harapan kita ini tertuju kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai saudara-saudara kita tinggalkan iman percaya kita kepada Yesus. Kalau ada masalah kita mencari Tuhan. Tetapi kalau enggak ada masalah, kita berbuat seenaknya. Ini namanya munafik. Ya. Jangan sampai Tuhan undur dari hadirat kita. Dan yang ketiga kalau kita menerima Injil dengan kasih,
Seperti yang dibicarakan oleh Bapak Gembala kita bahwa bulan ini adalah bulan kasih. 9 buah roh yang dikutbahkan kemarin adalah kasih. Jadi bulan ini momennya masih kasih. Kalau kita mengasihi Alkitab, kita mengasihi Injil, maka kita bisa dikatakan sebagai tunangan Kristus. Kita sudah dibeli, harganya juga mahal dengan darah Yesus, maka kita juga harus memberikan kasih yang sempurna kepada Kristus. Karena apa? Dialah yang sudah menebus kita, menjadi suami kita, kita istrinya. Jangan sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari ini lupa tugas kita. Kita harus menjalankan kasih. Kita juga harus memberkati. Dan kalau kita berbicara berkat, tidak hanya berbicara tentang makanan atau uang. Kita memberkati kepada sesama kita melalui tingkah laku kita. Ucapan bibir kita itu juga sama. Kita mendoakan orang, sama, ikut juga memberkati. Jadi jangan sampai kita, kalau saya sudah kaya, baru saya memberkati. Sampai kapan kita bisa memberkati? Kalau kita nunggu sampai kaya. Kita bisa melihat bahwa janda yang miskin dengan orang kaya sama-sama memberikan persembahan ini. Tapi Tuhan mengindahkan janda yang miskin. Kenapa enggak ya orang kaya? Karena orang kaya memberikan dengan kelebihannya, tapi janda miskin ini dari kekurangannya. Bahkan seluruh hidupnya nafkahnya dikasihkan Tuhan. Kenapa kok bisa? Dia punya keyakinan iman bahwa keselamatan yang mereka terima tidak sebanding dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan. Ini motivasinya. Sehingga janda ini rela memberikan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya, merespon panggilan Tuhan. Bahwa keselamatan tidak sebanding dengan yang dia sudah berikan kepada Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita suam-suam kuku? Kita hanya melihat cerita saja, tidak mau ngelakoni. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu supaya kita bisa meneladani firman Tuhan. Dari contoh-contoh ini kita bisa mengambil hikmahnya. Akibat dari perbuatan kita memberikan dengan sukacita, maka kita juga akan menerima pula. Jangan sampai kita itu memberkati dengan harapan supaya kita diberkati, jangan. Alkitab enggak mengajarkan seperti itu. Justru kita dipanggil Tuhan itu memberkati. Jadi jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan, maaf ya, mungkin kasar, jangan menjadi mental pengemis. Tapi memiliki mental memberkati. Karena kita dipanggil untuk memberkati. Tuhan kita kaya. Tuhan kita adalah kaya raya. Sanggup memberkati kepada anak-anaknya. Seperti Abraham diberkati. Dia memiliki iman, taat kepada firman-Nya. Kemanapun Abraham juga memberkati. Membuka misbah Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham saat itu sangat-sangat berhasil. Dan bisa dirasakan keluarga maupun orang lain saat itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita punya potensi. Kita gali potensi kita ini supaya apa? Kita mempunyai power. Kita punya kekuatan untuk melakukan kebenaran firman. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi berkat. Jangan hanya asal doa. Tetapi kita tidak melakukan, ya apa artinya doa? Kita harus menjaga kekudusan Tuhan di dalam hati kita. Kita ini milik Tuhan. Jangan sampai tubuh jasmani kita ini kita pergunakan untuk perbuatan hawa nafsu. Karena apa? Roh yang ada di dalam tubuh kita ini diingini dengan cemburu. Tuhan cemburu kalau kita berbuat dosa. Karena apa? Kita diberi roh. Tuhan mau memberikan roh kepada kita. Karena apa? Tuhan sayang. Semenjak Adam jatuh kepada dosa, Tuhan ingin menyelamatkan manusia ciptaannya. Akibat dari dosa diusir dari Taman Eden. Kan seperti itu ceritanya dalam Kejadian 1. Tetapi Tuhan ingin memulihkan kehidupan manusia itu dengan cara mereka telah menjelma sebagai manusia. Berbentuk wujud yang namanya Isa al-Masih. Ini sangat-sangat bersukacita bagi kita yang percaya. Tuhan ingin memulihkan keadaan manusia itu. Sehingga menurunkan anaknya yang tunggal. 100% manusia yang merasakan lapar, haus, sakit, lelah sama dengan kita. Juga merasakan kenyang. 100% mereka juga Tuhan. Karena apa? Roh yang ada di dalam dirinya. Setiap mereka berbicara, itu bukan kemauan dia sendiri. Tapi Bapaknya yang di surga yang berbicara. Sehingga bisa dikatakan 100% manusia, 100% adalah Tuhan.
Karena yang ada di dalam diri Isa Al-Masih, powernya berasal dari Bapaknya yang di surga. Demikian pula kita. Kita juga memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Bapa. Karena apa? Kita juga memiliki roh. Roh dimiliki Kristus juga sama. Roh yang kita miliki saat ini. Kita harus bisa menjaga roh. Jangan sampai roh kita itu kita pakai untuk yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Maka kita juga akan celaka. Jadilah kita orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga. Bagi manusia di sekitar kita. Sekali lagi. Karena berkat itu bisa turun. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Abraham bisa menurun berkat. Kita juga bisa melihat kisah Kain dan Habel. Di mana Kain sebagai kakaknya sebagai orang petani, Habel sebagai gembala domba. Tetapi persembahannya Habel diperindahkan oleh Tuhan. Ya mungkin saja ya, hatinya Habel ini lebih baik daripada hatinya Kain kakaknya. Mungkin seperti itu. Tapi di Alkitab tidak diceritakan seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah Kain membunuh adiknya. Karena apa? Habel yang diterima persembahannya oleh Tuhan. Ini adalah bentuk-bentuk persembahan yang diberikan kepada Tuhan dan berkenan. Ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah memberikan persembahan? Kita tidak usah menunggu kaya. Tubuh kita ini ialah kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Untuk memuji kemuliaan Tuhan, untuk memasurkan namanya, untuk memberitakan keselamatan. Seperti di Markus 16 katakan, jadikanlah bangsa sebagai muridku dan aku menyertai sampai akhir zaman. Kita disertai. Kalau Tuhan sudah ngomong seperti ini berarti Tuhan ada di pihak kita. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Jangan sampai kita suam-suam kuku. Ya. Kita mengikuti Tuhan jangan terus enaknya saja. Seperti Ayub mengatakan, melu Tuhan jangan enaknya saja, tapi enggak enak juga harus ikut. Susah senang, kita tetap mencari Tuhan. Saya juga mengalami Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu. Jatuh ekonomi saya, amburadul keluarga saya tetap. Ya, iman saya jaga. Biarpun saya juga pernah berbuat dosa, saya minta pemulihan. Saya tetap mengejar Tuhan, saya mengejar hadirat Tuhan. Dengan cara apa yang saya tempuh? Saya berdoa, memuji Tuhan. Saya dipulihkan. Saya dipulihkan kesehatan saya, pelayanan saya. Saya juga tidak menyangka kalau hari ini bisa berdiri di mimbar ini. Saya tidak menyangka. Kalau saya lihat dari masa-masa saya dulu. Ya. Tapi itulah karena saya memiliki iman. Sehingga saya dipulihkan, anak itu saya bisa melayani. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Kita atau saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya sudah enggak mengandalkan manusia. Kalau dulu saya mengandalkan manusia, saya merasa punya pekerjaan, punya uang, mengandalkan kekuatan saya, akhirnya jatuh. Ini contoh. Contoh yang saya alami sendiri, bukan katanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jatuh seperti apa yang saya rasakan, kita bertobat, kita menjaga. Jangan sampai jatuh seperti saya. Kita kembali ya, kepada kodrat ilahi kita harus mencari Tuhan dengan kekuatan. Kita harus memiliki iman, memiliki harap, memiliki kasih supaya apa? Genaplah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan, karena kita juga sebagai tunangan Kristus dan kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal melalui darah Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang sangat pendek pada malam hari ini. Biarlah firman ini boleh bertumbuh di hati Bapak Ibu dan Saudara-saudara, boleh berkembang. Sekali lagi, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, berkat itu mengalir kepada kita dan kita juga bisa menurunkan berkat kepada anak cucu kita. Seperti Abraham bisa menurunkan berkat-berkatnya kepada anak cucunya Ishak dan Yakub. Dan Yakub Ishak pun belajar seperti bapaknya. Ya. Asal kita tidak menoleh ke kanan dan kiri. Kita tertuju ke depan, yaitu di mana Kristus ada. Itulah yang harus kita sembah. Demikianlah firman Tuhan. Barangkali ada kekurangan, saya juga sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa. Bapa, sungguh mengucap syukur pada malam hari ini, di mana kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh kepada jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, boleh berkembang, sehingga mereka juga punya kekuatan iman di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah hidup, menghidupi kepada saudara kami yang percaya kepada Engkau ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah lamangan blessing kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari satu kali lagi datang pada Tuhan, angkat satu pujian. Kami membawa hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan bersama-sama malam hari ini. Segala pujian, kemuliaan, bahkan hormat kami kembalikan untuk namamu, nama di atas segala nama, namanya Yesus Tuhan kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Yang ada, yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Yang ada, yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai kan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah namamu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karuniamu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umatmu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa namamu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah namamu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.